harusnya tidak berkecil hati ya. Kemarin saya masih dengar apabila kalah dengan Arab Saudi itu wajar katanya. Wajar, jangan berkecil hati karena Arab Saudi tim yang bagus. Ya kita tahu Arab Saudi tim bagus, tetapi Indonesia juga bukan tim yang jelek. Indonesia tim yang bagus. Kemarin bek Arab Saudi juga bilang bukannya mereka bermain jelek, tetapi karena tim Indonesia tumbuh menjadi lebih baik. Bukan seperti Indonesia yang dulu pernah dia kalahkan tahun 2007. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Miss Hilgers dan Eliano Reider OTW ke Timnas Indonesia. Ya, mereka OTW mau naturalisasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ini adalah kabar gembira ya, karena kita tahu semua siapa Miss Hilgers, siapa Eliano Reider. Ya, sebelumnya dulu sebelum Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saya sudah membuat video. Apabila Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, otomatis akan banyak sekali pemain-pemain keturunan yang tertarik membela Timnas Indonesia. Nah, sekarang terbukti Miss Hilgers dulu yang nggak mau bergabung, nggak mau naturalisasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia, sekarang mau. Eliano Reider ini bukan pemain sembarangan ya, dia adalah adik dari Tijani Reider, pemain AC Milan dan pemain Timnas Belanda ya, dan sekarang juga menjadi bagian penting dari klubnya ya di PSV Zwolle, dan menjadi pemain utama di sana. Musim lalu dia sebagai penyerang sayap, sekarang menjadi bek kanan. Nah, sedangkan Miss Hilgers adalah pemain utama FC20 yang berposisi sebagai bek tengah. Bisa dibayangkan apabila Miss Hilgers berduet dengan Jay Itzes, gimana garangnya pertahanan Indonesia. Sekarang aja Indonesia sudah banjir ya, untuk di area pertahanan itu udah bagus. Bahkan kemarin secara head to head melawan Arab Saudi, lini pertahanan kita itu lebih unggul. Kita hanya kalah di posisi penyerang. Mereka penyerangnya sangat-sangat tajam ya, dan Indonesia masih kurang. Walaupun saya lihat ada progres pada diri Ragnar Uratmangun. Kita lihat kemarin body balance-nya bagus banget. Ragnar Uratmangun gak mudah kehilangan bola. Beda dengan pertandingan sebelumnya saat Ragnar bermain ya melawan Vietnam, melawan Filipina. Beda, walaupun lawan Vietnam berhasil mencetak gol ya, tapi Ragnar Uratmangun kemarin progresnya saya rasa lebih bagus. Dia nggak gampang, walaupun back-back dari Arab Saudi lumayan tinggi besar ya, beda dengan back-back di Asia Tenggara. Tapi Ragnar nggak mudah untuk kehilangan bola. Nah, sekarang kita kedatangan Miss Hilgers di belakang. Gimana ngerinya tuh? Miss Hilgers berduet dengan Jay Itzes, Serie A berduet dengan Eredivisie. Di kanan ada Calvin Verdong, ada Tijani Reider, atau nanti Tijani Reider akan menempati posisi gelandang serang di Indonesia. Mungkin dia akan bergantian dengan Witan atau Marcelino. Dan kita mempunyai dua gelandang bertahan yang bagus, Tom Haye dan Ivar Jenner, dan di situ juga bisa diisi oleh Nathan Joaon. Ya, saya kira Indonesia sudah tidak perlu ragu ya, tidak perlu berkecil hati. Kalaupun nanti berhadapan dengan Jepang, saya rasa nanti Miss Hilgers sudah bisa main, Eliano sudah bisa main. Indonesia ada kemungkinan, walaupun
peluangnya 50-50 ya, kita ada kemungkinan untuk meraih poin melawan Jepang. Tidak mustahil Indonesia bisa untuk meraih poin melawan Jepang. Dan kita sudah tidak perlu menjadi underestimate ya, tidak perlu berkecil hati. Indonesia harus sudah bisa membusungkan dada apabila bertemu dengan lawan-lawan kelas atas di Asia macam Australia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Irak atau Iran. Kita sudah bisa membusungkan dada, nggak usah ciut nyalinya. Dan saya rasa pengamat-pengamat sepak bola juga harusnya tidak berkecil hati ya. Kemarin saya masih dengar apabila kalah dengan Arab Saudi itu wajar, katanya. Wajar, jangan berkecil hati karena Arab Saudi tim yang bagus. Ya kita tahu Arab Saudi tim bagus, tetapi Indonesia juga bukan tim yang jelek. Indonesia tim yang bagus. Kemarin bek Arab Saudi juga bilang, bukannya mereka bermain jelek, tetapi karena tim Indonesia tumbuh menjadi lebih baik. Bukan seperti Indonesia yang dulu pernah dia kalahkan tahun 2007 saat Piala Asia di Jakarta. Indonesia sudah berbeda jauh sekali. Dan mereka bermain bagus, tapi nggak bisa mengalahkan Indonesia. Itulah. Apalagi nanti sudah ada Misigas, ada Eliano. Saya rasa Indonesia semakin mengerikan. Saya rasa Indonesia semakin mengerikan. Dan Indonesia harus membusungkan dada apabila menghadapi tim-tim besar Asia. Sudah tidak boleh merendah diri lagi. Kita harus menggendong tim-tim ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Kita gendong supaya mereka juga bisa naik. Ya, kualitasnya bisa naik. Oh, kita tim ASEAN, tim Asia Tenggara sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Asia Tenggara sudah menjadi kekuatan utama di Asia. Jangan sampai kita masih berkecil hati ya. Begitu berhadapan dengan tim-tim Asia, kita, wah itu tim bagus, itu lebih bagus dari tim ASEAN. Jangan seperti itu. Kita sudah naik level. Kalau perlu nanti ASEAN bikin liga itu di kalender FIFA seperti Liga Eropa gitu ya, Liga National League di Eropa gitu. Mereka bikin liga di kalender FIFA, jadi tidak mengganggu pemain-pemain yang membela klub ya. Dan kalau perlu Australia juga ikut. Sekarang Australia nggak mau ikut karena gapnya terlalu jauh dengan kualitas pemain-pemain di Asia Tenggara. Nah, sekarang Indonesia udah naik. Australia bisa saja ikut. Kita udah nggak usah minder lagi. Kita menjadi kekuatan. Harusnya Australia bergabung dengan Asia Tenggara untuk di AFC-nya ya. Jadi, tapi selama ini Australia nggak mau ikut kompetisi di AFF. Dan mereka menganggap AFF bukan level mereka. Tetapi sekarang Indonesia sudah naik level. Bahkan Australia saya rasa mereka juga akan kesulitan nanti menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno. Dan saya berkeyakinan Indonesia mampu memberikan poin minimal imbang. Dan saya yakin kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia apabila Indonesia sedang bermain dalam kondisi yang baik. Indonesia mampu mengalahkan Australia. Dan secara permainan Indonesia nggak akan bertahan seperti Bahrain. Walaupun Bahrain kemarin mengalahkan Australia ya, tetapi penguasaan bolanya jomplang sekali. 71 versus 29 kan jomplang sekali. Dan Indonesia saya rasa minimal bisa menguasai 40 atau 45%. Syukur-syukur mampu menguasai permainan ya, karena Indonesia sudah bagus di tengah dan belakang, tinggal penyelesaiannya di akhir-akhir. Kemarin kalau misalkan penyerang timnas Indonesia tajam-tajam ya, Indonesia bisa cetak 2 gol lagi. Di akhir-akhir babak kedua itu Indonesia mempunyai kesempatan apabila pemain-pemainnya tajam, punya kecepatan yang bagus. Indonesia mampu mencetak gol di akhir-akhir pertandingan.
Dan ya mudah-mudahan nanti ya progres, karena pemain-pemain Indonesia juga masih muda-muda. Dan satu lagi, Misiger dan Eliano ini pemain masih 23 tahun. Masa depannya masih cerah. Tapi mereka mau untuk membela timnas Indonesia. Mereka mau berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Dan kita lihat semua pemain naturalisasi Indonesia, mereka hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, nggak ada yang diem. Nggak ada yang diem. Mereka bernyanyi semua. Ada, dulu saya nggak mau nyebutin ya beberapa pemain timnas Indonesia. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ada beberapa pemain yang tidak ikut bernyanyi. Dan ini tidak berlaku untuk pemain-pemain naturalisasi. Mereka punya kemauan kuat yang untuk mengangkat Indonesia di mata internasional. Gimana kita tidak mendukung? Mereka tidak lahir di Indonesia, mereka tidak besar di Indonesia, tetapi mereka punya darah Indonesia dan mereka bangga akan itu. Mereka mau mengharumkan nama Indonesia, menaikkan citra Indonesia di dunia sepak bola internasional. Kita harus mendukung. Nggak boleh sekarang ada namanya local pride gitu ya. Nggak usah disebutkan masalah itu. Kita dukung semuanya pemain-pemain yang mau membela timnas Indonesia. Toh mereka punya darah Indonesia. Orang tuanya atau kakeknya itu lahir di Indonesia. Jadi gimana? Mereka punya hak untuk jadi warga negara Indonesia. Cuman kan nggak ada kemauan mereka. Mereka tinggal di Belanda, tinggal di Belgia, tinggal di Inggris. Itu karena kondisi orang tuanya merantau ke sana. Ya, jadi Indonesia hanya satu, NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. Tidak ada warga negara Indonesia yang tidak bangga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nggak ada warga negara Indonesia yang tidak bangga. Garuda melekat di dada. Pasti semuanya bangga. Ya. Dulu pemain-pemain timnas Indonesia ada, beberapa ada. Ya, saya nggak mau menyebutkan, cuman bisa di searching di YouTube ya. Kompetisi atau pertandingan timnas Indonesia dulu, waktu Indonesia dikumandangkan, ada yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, padahal lahir dan besar di tanah Indonesia. Nah, sekarang tidak berlaku. Mereka semuanya punya komitmen untuk menerbangkan Garuda di dada. Jadi mereka harus hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya dan harus mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semoga kedepannya Indonesia jaya ya di dunia sepak bola. Saya yakin 2 atau 3 tahun ke depan Indonesia bahkan mampu untuk tampil di final atau menjadi juara Asia. Indonesia mampu untuk itu. Melihat pemain-pemain yang sekarang yang masih muda-muda ini, kita harus mendukung. Mereka bangga menjadi bagian dari NKRI. Mereka mau melambungkan Garuda ya di dunia sepak bola. Jadi kita harus mendukung. Oke, terima kasih. Garuda bisa.